Pertama-tama, apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata laboratorium? Pasti salah satunya ialah praktikum. Apakah kamu tahu apa definisi dari praktikum? Praktikum adalah kegiatan belajar yang berbentuk pengamatan terhadap percobaan atau pengujian di laboratorium yang diikuti dengan analisis dan penyimpulan terhadap hasil pengamatan tersebut. Di sini saya akan memberikan beberapa foto kegiatan di laboratorium, yaitu praktikum. Ini dokumentasi pertama. Ini dokumentasi kedua, yaitu praktikum ialah kegiatan berbentuk kerjasama atau tim. Dilihat dari foto-foto di sini, terlihat seru kan praktikum? Akan tetapi, alangkah baiknya sebelum kegiatan praktikum, kamu mengetahui apa saja alat-alat yang ada di laboratorium. Ada beberapa alat-alat yang ada di laboratorium, terutama di laboratorium biologi. Untuk yang pertama ialah mistar. Pasti kamu tidak asing dengan alat ini. Ya, alat ini berfungsi untuk mengukur panjang benda. Yang kedua, timbangan atau neraca. Alat timbangan atau neraca ini berfungsi untuk mengukur massa bahan yang akan kamu praktikumkan. Selanjutnya, stopwatch. Kamu pasti juga tidak asing dengan benda ini, dengan alat ini. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu saat kegiatan praktikum. Sebagai contoh ialah mengukur waktu kecepatan reaksi pada suatu larutan atau bahan yang digunakan untuk praktikum. Selanjutnya, termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu pada larutan yang kamu gunakan saat praktikum. Glass beaker. Kamu pasti merasa asing dengan glass beaker ini. Ya, glass beaker ini biasanya ada di laboratorium dan digunakan untuk menampung biasanya larutan. Nah, ini ialah teman dari glass beaker tadi, yaitu gelas ukur dan labu Erlenmeyer. Kedua benda ini memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu untuk mengukur, menyimpan, atau mencampurkan larutan yang ingin kamu praktikumkan. Selanjutnya, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Kedua alat ini biasanya sudah menjadi satu, seperti klop gitu, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk menempatkan larutan yang ingin kamu gunakan untuk praktikum, dan rak tabung reaksi seperti namanya, yaitu untuk meletakkan tabung reaksi. Kemudian, penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini berfungsi untuk menjepit tabung reaksi saat kamu ingin memanaskan tabung reaksi atau saat proses pemanasan. Selanjutnya, pembakar spiritus atau bunsen. Pembakar spiritus atau bunsen ini digunakan untuk memanaskan larutan. Bisa kamu lihat di gambar, ada sumbu pada pembakar spiritus yang digunakan untuk menyalakan api. Kemudian terdapat, maaf ini salah tulis, yang seharusnya ini kaki 3 dan kawat kasa. Kaki 3 ini berfungsi untuk menopang kawat kasa dan labu Erlenmeyer saat ingin pemanasan. Nah, kemudian kawat kasa ini berfungsi untuk menopang labu Erlenmeyer saat proses pemanasan. Selanjutnya, plat tetes. Plat tetes ini digunakan untuk menampung beberapa larutan berbeda dalam jumlah sedikit.
Jumlah lingkaran pada plat tetes ini bervariasi, ada yang 12 lingkaran, ada yang 8 lingkaran, bahkan ada yang 9 dan 6 lingkaran. Selanjutnya pipet tetes. Pipet tetes ini adalah barang wajib di laboratorium. Pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah kecil. Kemudian batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi hampir sama seperti sendok, tapi batang pengaduk ini adalah dapat dikatakan sendok di laboratorium, yaitu berfungsi untuk mengaduk atau mencampurkan larutan. Kemudian mortar dan alo. Kamu pasti tidak asing dengan benda atau alat ini, karena biasanya alat ini digunakan oleh dokter atau orang kesehatan untuk menghancurkan pil obat agar tergerus untuk memudahkan diminum. Nah, mortar dan alo ini berfungsi untuk menghancurkan bahan-bahan padat ataupun kristal yang akan digunakan saat praktikum. Sini ada dua mikroskop yang sering digunakan pada laboratorium, khususnya laboratorium biologi, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Sesuai namanya, mikroskop monokuler mempunyai satu lensa okuler di atas dan mikroskop binokuler mempunyai dua lensa okuler. Selanjutnya kaca pembesar atau lup. Kaca pembesar ini berfungsi untuk melihat benda-benda kecil tapi tidak mikroskopis. Berbeda dengan mikroskop berfungsi untuk melihat organisme yang berbentuk mikroskopis, berukuran mikroskopis. Kemudian di laboratorium terdapat poster genetika. Biasanya ini ada di dinding-dinding laboratorium. Ini termasuk alat pada laboratorium. Kemudian model tubuh manusia. Model tubuh manusia ini biasanya ada di beberapa laboratorium, tapi ada laboratorium yang tidak memilikinya. Ya, sesuai dengan laboratoriumnya bagaimana. Model tubuh manusia ini berfungsi untuk mengetahui organ-organ apa saja yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian di sampingnya ada model kerangka manusia. Model kerangka manusia ini berfungsi untuk mengamati apa saja rangka-rangka yang menyusun tubuh manusia. Kemudian ada model sistem peredaran darah manusia. Alat ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem peredaran darah manusia yang ada di tubuh kita. Di sampingnya ada model sistem pencernaan manusia yang berfungsi sebagai demonstrasi untuk apa saja organ pencernaan manusia. Selanjutnya, model sistem pernapasan manusia. Model sistem pernapasan manusia ini ialah alat untuk mendemonstrasikan sistem pernapasan manusia mulai dari organ hidung sampai organ paru-paru dan di dalamnya termasuk alveolus, tenggorokan, trakea, dan lain-lain. Selanjutnya model mata manusia. Model mata manusia ini ialah alat yang digunakan untuk mendemonstrasikan apa saja yang ada pada mata manusia. Model telinga manusia. Sesuai namanya, alat ini digunakan untuk mendemonstrasikan apa saja yang ada di dalam telinga manusia. Kemudian model tenggorokan manusia. Model tenggorokan manusia ini digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana bentuk dari tenggorokan manusia dan
apa saja yang ada di dalamnya.